Oke, video kali ini saya akan test ride motor Matic yang spesial. Yang mungkin pertama kali ya saya mencoba motor dari merek ini. Sesuai thumbnail ya, langsung aja. Vespa GTS Super 150. Nah, ini adalah motor Vespa GTS Super 150 ya, kepunyaannya Mas Arkan yang kemarin saya review CBR 600 RR nya ya. Nah, ini sekalian saya juga dikasih kesempatan sama Mas Arkan untuk mencoba Vespanya. Ini Vespa GTS Super tahun 2021 ya. Warnanya yellow sole. Ini kayaknya di tahun 2023 ini nggak ada sih warna ini yellow ini. Dan di video saya sebelumnya kan saya sudah membahas review tentang spesifikasi dan juga detail desain dari motor ini ya. Sekarang saya akan coba merasakan sih bagaimana sih rasanya naik Vespa, terutama GTS Super 150 ini. Karena ini kan baru pertama kali juga ya saya mencoba motor dari Vespa ini. Oke, saya akan coba test ride dan juga pakai sarung tangan dulu. Oke, kita naik. Nah, untuk kuncinya seperti ini ya. Ini meskipun seperti biasa aja, tapi ada immobilizer-nya kok. Makanya di sini berkedip-kedip. Tuh kan. Terus ini ada tempat untuk mengecas handphone. Jadi saya mau ngecas handphone di sini sambil berkendara. Oke deh, saya akan nyalakan langsung ya. Wow, speedometernya perpaduan analog dan digital. Asik ya, di sini ada penunjuk kilometer per jam dan juga mil per jam, dan di sini ada info digitalnya. Oke, saya nyalakan. Nah, untuk suara starternya sudah nggak ada ya. Ini mungkin salah satu fiturnya dari iGas tadi di motor ini ya, atau mungkin beda sendiri ya, nggak tahu namanya apa di sini fiturnya. Kalau di Yamaha itu kan ACG starter atau smart motor generator gitu ya. Pokoknya Honda sama Yamaha itu menyebutnya ACG starter atau smart motor generator. Dan untuk suaranya seperti ini. Halus ya ternyata. Dan untuk getaran mesinnya sih ya kerasa sih, kalau berarti seperti ini kerasa getar sampai ke stang. Kalau tarik tuas rem nggak ada bedanya sih ya. Ini berarti mountingnya lumayan bagus. Oh, yang belakang ini baru kerasa. Nah, kalau ditarik rem seperti ini makin terasa getarannya. Tapi getarannya normal sih, nggak yang bener-bener mengganggu banget gitu. Oke, saya akan langsung jalan. Dan ini indikator ABS-nya berkedip-kedip ya. Ini akan mati kalau misalkan kita udah jalan. Dan maaf, ini nggak ada spionnya ya. Karena katanya Mas Arkan spionnya belum datang. Jadi gak apa-apa deh mas, yang penting nggak tak pakai ke perkotaan atau jarak jauh gitu ya. Ya mungkin deket-deket lah. Oke, saya akan langsung coba jalan. Untuk tarikan awal ya, dia cukup responsif sih. Cuman nggak nggak senendang mungkin motor-motor Matic-nya Jepang sih ya. Lebih halus, tapi sudah lebih dari cukup lah untuk stop and go. Dan ketika jalan ya, suara mesinnya ini halus banget loh. Padahal kalau saya lihat orang lain baik Vespa itu suaranya agak berdesing atau ada dengungannya gitu loh. Tapi kalau dinaiki sendiri seperti ini sih enggak. Atau mungkin kebetulan orang yang saya lihat itu mungkin belum servis ya. Jadi suaranya lebih berdengung. Kalau ini dengungannya nggak terlalu terasa sih. Dan meskipun motor ini tergolong berat ya, tapi dipakai berkendara seperti ini nggak kerasa kok. Malah enak banget tuh. Dipakai belok juga tuh. Enak banget lah pokoknya.
Ada polisi tidur. Untuk suspensinya, untuk saya sih ya, karena belum bisa membandingkan dengan Vespa yang lain, ya cukup lah. Ayunannya itu nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu empuk. Mungkin kalau boncengan kali ya, kalau boncengan akan lebih nyaman lagi. Dan untuk posisi berkendaranya, ini kalau kalian yang posturnya tinggi-tinggi sih pasti suka naik motor ini. Karena motor ini kan dimensinya besar ya, besar dan juga tinggi. Jadi emang dibuat untuk posturnya orang-orang Eropa sih. Karena motor ini kan juga dari Eropa. Dan untuk posisi kakinya ini, wah ini cukup leluasa sih. Bisa maju mundur dan juga bisa sedikit selonjor seperti ini. Mas selonjornya nggak bisa posisi kaki lurus ya, harus seperti ini, harus sedikit keluar. Tapi enak sih tuh, jadi bisa mengistirahatkan kaki lah, dan juga bisa pindah posisi seperti ini. Di depan ada BCX 150 yang CBU Thailand itu ya. Oke, kita akan ke rest area seperti biasanya untuk mencoba di jalan paving ya. Nah ini udah masuk rest area, jadi melewati jalan berpaving seperti ini ya. Untuk redaman suspensinya yang depan sih seperti motor Matic pada umumnya sih. Ayunannya itu sedikit loncat-loncat. Mungkin karena di depan ini bebannya tidak seberat yang belakang ya. Kalau yang belakang ini nyaman banget. Nah, saya akan melanjutkan perjalanan untuk tes perhatian di pasar. Ini saya tes ride jam 6 pagi ya, hampir setengah 7 lah. Jadi udaranya masih sejuk banget dan juga kendaraan juga nggak terlalu ramai ya. Nanti kalau udah agak siangan dikit, karena ini hari libur, jadi orang liburan itu banyak banget itu loh. Dari Surabaya, pokoknya dari luar kota Malang deh. Itu banyak yang berlibur ke sini. Makanya kalau udah jam 9 ke atas sampai malam bahkan ya, itu macet. Oke, kita masuk ke pasar. Nah, kalau pasar ramainya jam segini emang. Nanti kalau udah agak siangan malah sepi. Oke, kita lihat apakah ada yang melirik-melirik. Kalau di bagian barat sini sih nggak terlalu ya. Tapi kita coba lihat yang di bagian timur. Karena biasanya di sana banyak bapak-bapak atau mas-mas yang sedang nungguin istrinya atau siapa gitu ya. Duduk-duduk di tempat parkir motor.
Oh, nggak serame kemarin. Oke, setelah ini saya akan coba akselerasi motor ini ya. Ini mumpung masih jalannya nggak terlalu rame, jadi kita coba untuk akselerasi aja deh. Oke ya. Oke, langsung aja deh. Ini tadi sampai 100 km per jam ya. Untuk tenaga bawahnya cukup responsif ya. Dari kecepatan 0 sampai 60 itu cepat sekali. Kemudian dari 60 ke 80 cukup cepat. Nah, baru ke 80, dari 80 ke 100-nya itu loh yang lama ya. Makanya tadi mau tak terusin, di depan juga ada mobil, kemudian ada orang nyebrang juga. Jadi saya putuskan untuk ngerem aja deh. Tadi juga mau saya terusin sampai lebih dari 100. Kayaknya masih butuh waktu yang lebih lama deh. Lihat tadi aja dari 80 ke 100 aja udah lama ya naiknya. Jadi udah deh sampai 100 km per jam aja. Dan dipakai kencang, motornya stabil banget loh. Meskipun dia tinggi ya. Mungkin karena motornya ini berat. Dia keberat sih ya, kayak motor-motor kayak maksinya Yamaha yang 155 cc atau mungkin BCX 160 juga ya. Beratnya sih seperti itu, mungkin nggak jauh beda. Tapi motor ini stabil loh. Enak banget dipakai lari kencang. Cuman kalau kurang kencang ya ambil kakaknya GTS 300. Oh ya, by the way ini mesinnya 155 cc ya. Emang tulisannya GTS Super 150, tapi di spek mesinnya ini 155 cc. Dan dibandingkan dengan yang saudaranya ya, Sprint atau Primavera, ini bedanya itu di jumlah katupnya yang ada 4. Kalau di saudaranya lain kan 3 ya. Jadi sih secara performa harusnya ini lebih bagus. Dan tenaganya ini ya, kalau saya baca tadi itu 10,8 kW atau sekitar segini lah ya, di 8500 rpm ya. Dan torsinya 13,5 Nm di 6750 rpm. Tenaganya sih nggak terlalu spektakuler ya. Apalagi motor ini kan juga dimensinya cukup berat. Jadi emang sebenarnya Vespa ini, terutama yang kelas-kelas 150 cc atau 125 itu lebih cocok untuk dipakai santai sih. Karena kan motor fashion ya, istilahnya buat cari-cari perhatian lah. Ya masa cari perhatian harus kenceng kan, ya juga aneh ya. Kalau kita kenceng, orang juga nggak sempet lihat. Dan oke ya, ini saya melewati jalan yang kurang rata dan juga nanti ada tikungan dan tanjakan ya. Kita akan coba lewati dulu.
lubangnya cukup banyak ya dan bergelombang. Dibuat nikung enak banget, nggak ada limbungnya sama sekali. Nah, jadi itu tadi ya, saya melewati jalan yang tidak rata dan juga tikungan, lalu ada tanjakan juga. Oke, dari pertama ya, melewati jalan yang tidak rata itu suspensinya sih tergolong nyaman, cuman nggak yang empuk-empuk sekali. Jadi ya bisa dibilang suspensinya dewasa itulah. Lalu untuk dipakai di tikungan, wah ini sih juara ya. Motornya ini bener-bener enak banget gitu loh, nggak ada efek limbungnya atau mengayun gitu ya. Suspensinya bener-bener stabil, rigid. Jadi kita mau miring-miring seperti apapun oke lah. Yang penting hati-hati aja ya, jangan terlalu miring, nanti gasruk malah jatuh nanti. Terus kemudian melewati tanjakan tadi itu ya memang sih dia nggak nggak sespektakuler seperti motor-motor Jepang yang punya mesin yang sama, tapi sudah cukup lah menurut saya untuk dipakai nanjak. Tadi kan tanjakannya lumayan curam ya. Itu mesin motor ini masih sangat-sangat bertenaga sih. Oh ya, tadi kan saya belum bahas joknya ya. Joknya kayak saya tekan seperti ini sih kelihatannya empuk, tapi kalau diduduki kayak nggak kerasa gitu loh empuknya. Kayak ya udah kayak sedikit kaku gitu aja sih. Tapi ini saya pakai mungkin sekitar setengah jam ya ini. Ini belum kerasa pegal sama sekali sih di bagian pantat. Di bagian kaki juga pas, enak. Di bagian tangan juga. Nah, ini kan posisinya tinggi ya stangnya. Jadi untuk saya sih saya lebih suka dengan stang yang lebih tinggi seperti ini. Ini masih nyaman-nyaman aja. Dan karena warnanya kuning ini loh. Wah, kalau saya lihat ini bener-bener mencolok pakai banget. Oke deh, saya akan coba putar balik di sini ya. Kita lihat untuk belokan stangnya seperti ini. Ini cukup luas. Cuman kita coba untuk putar balik ya. Dan ini saya shinji tuh. Jadi kalau putar balik harus lebih hati-hati.
Oke, masih ada motor lewat. Nah, untuk putar baliknya seperti ini ya. Bisa sih dengan cukup mudah, dengan satu kali jalan memutar di jalan yang ini jalan alternatif ya. Tapi ya harus ini ya, harus standby kakinya juga. Kalau kalian mungkin sedikit gugup, khawatirnya kalau kehilangan keseimbangan kalian nggak siap nanti. Cuman nggak berat-berat banget sih. Mungkin karena kemarin saya nyoba CBR 600RR ya. Jadi langsung terasa ringan banget naik motor ini. Dan ngomong-ngomong ya, motor ini kata Mas Pongki selaku marketingnya di Vespa Malang itu bilang Vespa GTS ini cocok untuk kalian yang suka bepergian jarak jauh ya. Karena ya itu tadi mesinnya dia sudah pakai 4 katup, jadi tenaganya lebih nendang dan juga dimensinya lebih besar ya. Cocok untuk kalian yang mungkin posturnya itu tinggi besar. Nah ini pas lah ketimbang kalian pakai yang Sprint atau Primavera gitu ya. Wah ini semoga aja kalian nggak keganggu sama sinar matahari yang menghadap langsung ke kamera ya. Dan yang saya suka di mesin Vespa GTS 150 ini adalah suara mesinnya itu loh, nggak terlalu terdengar. Jadi kalau posisi apa ya, kita tarik tuas throttle-nya itu dalam, tuh dengungannya itu nggak terlalu terdengar. Dan kalau saya dengarkan lebih detail pun dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menggerung. Wah ini mataharinya di sana banget. Ada di depan pas. Oke ya, ini saya melewati turunan. Jadi saya akan coba remnya motor ini dan juga engine brake-nya ya. Oh ya, BTW motor ini kemarin saya ambil itu masih 700 sekian kilometer gitu ya. Ini sekarang jadi 834 km. Jadi ini masih tergolong motor apa ya, like new lah, seperti baru. Masyarakat juga katanya jarang banget dipakai, bahkan hanya sekali aja dipakai terus ya udah. Kemana-mana biasanya pakai motor CBR-nya itu. Oke, kita coba tes remnya. Yang depan remnya cukup pakem sih, tapi tuasnya ini cukup dalam ya kalau kita tarik seperti ini. Kalau yang belakang lebih dangkal tuh, dan malah lebih pakem loh. Atau ini ada fitur CBS-nya ya, seperti di Honda. Saya nggak tanya lebih detail sih. Tuh kalau yang depan ini pakem, cuman harus lebih dalam gitu ya nariknya. Kalau yang sebelah kiri atau rem belakangnya ini pakem banget. Dan ini dilengkapi dengan ABS ya, 2 channel, jadi depan belakang. Jadi kalau kalian mengerem mendadak itu bisa lebih aman lah. Dan untuk engine brake-nya ya. Nah setelah ini ada turunan lagi, saya akan coba turun ya. Ini untuk engine brake-nya untuk sebuah motor matic ya. Ini sedikit apa ya, gloyor gitu loh. Apa sih gloyor itu? Kayak engine brake-nya itu nggak terlalu mengerem gitu loh. Jadi kalau kayak di motor sport itu ya, itu ada fitur slipper clutch-nya gitu lah. Oke, mungkin itu aja ya video test ride saya untuk Vespa GTS Super 150.
tahun 2021 ini kepunyaannya Mas Arkan. Untuk penilaian saya ya, dari 1 sampai 10 sih 9 lah ya. Karena enak banget loh ternyata naik Vespa ini. Makanya orang-orang terutama anak muda itu lebih senang naik Vespa daripada metik-metik Jepang. Ternyata seenak ini loh. Meskipun tenaganya nggak spektakuler ya, tapi nyamannya ini loh. Handlingnya juga enak banget. Dipakai bela-bela seperti ini, nanjak seperti ini juga masih tergolong enak lah. Stabil banget. Cocok lah untuk kalian yang suka akan fashion juga, dan juga suka akan gengsi. Ini cocok lah. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @ozovibi. Terima kasih kepada Mas Arkan juga ya, yang sudah meminjamkan motornya untuk saya review. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.